Selamat datang di channel To The Point. Kita masih membahas seputar HTML ya. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya juga saya sudah memaparkan pemahaman tentang HTML. Semoga teman-teman benar-benar paham. Dan jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya balas dan saya jawab satu persatu. Nah, untuk video ini kita akan membahas tentang persiapan menulis kode HTML. Jadi sebelum kita menulis kode HTML, kita harus mempersiapkan dulu apa saja ya tools-tools yang dibutuhkan atau alat-alat yang dibutuhkan. Nah, di sini kita butuh dua ya, web browser dan text editor. Untuk web browser, teman-teman di sini bisa menggunakan web browser apapun, bisa Chrome, Mozilla Firefox dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya, web browser Chrome gitu. Dan yang kedua adalah ada text editor. Text editor juga demikian, teman-teman juga bisa menggunakan Notepad++, bisa menggunakan Visual Studio Code dan text editor lainnya. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang belum menginstal kedua komponen ini, web browser dan text editor, saya akan sertakan link di deskripsi tutorial menginstal komponen atau tools ini ya. Nanti bisa dicek aja di deskripsi, saya sertakan linknya. Jadi sebelum kita membuat kode programnya, nah di sini kita akan melihat dulu struktur dasar HTML. Nah ini saya sertakan gambar supaya teman-teman nggak bingung. Nah, HTML itu kan singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Udah saya bahas juga di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, ditonton dulu, baru nonton video yang ini. Jadi di situ ada kata markup ya atau tanda. Nah, tanda itu di sini disebutnya sebagai tag. Nah, ini dia. Jadi HTML itu adalah kumpulan dari tag-tag gitu ya. Jika kita ingin membuat paragraf, dia ada tag sendiri. Kita ingin membuat judul, dia ada tag sendiri, tag atau markup sendiri gitu. Nah, di sini kita sebutnya sebagai tag biar mudah. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada satu kalimat gitu ya. Ini adalah paragraf pertama. Nah, dibungkus oleh tag P. Nah, makna penulisan tag itu adalah dengan kurung siku ya. Kurung siku P tutup. Dan diakhiri dengan kurung siku slash P tutup kurung siku lagi. Nah, jadi kalimatnya itu di antara tag tersebut. Jadi setiap tag ada penutupnya gitu yang ditandai dengan garis miring. Jadi di sini perlu diingat juga, enggak semua tag HTML ada penutupnya ya. Ada beberapa tag yang tidak ada penutupnya. Nah, nanti tag apakah itu nanti di video selanjutnya akan saya bahas. Nah, di tag pembuka ini ada namanya atribut. Nah, atribut itu seperti contohnya kelas. Jadi atribut itu banyak ya, nggak mesti kelas, ada lain juga dan bermacam-macam fungsinya gitu. Nah, untuk ini sebagai contoh, salah satu atributnya adalah kelas. Kelas ini dia punya nilai ya, nilainya itu terserah kita mau bikin apa, mau pertama, mau kedua, mau nama kita sendiri. Fungsinya untuk apa gitu ya. Jadi fungsi kelas ini untuk kita mengkonekkan ke CSS-nya gitu. Contoh, misalkan ini adalah paragraf pertama. Kita ingin membuat tulisan ini menjadi warnanya warna merah gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan CSS. Nah, dengan kata kunci dari pertama ini. Proses CSS nggak kita bahas dulu di video ini. Di sini saya mencoba menjelaskan dulu atribut dari kelas untuk apa supaya teman-teman paham ya apa yang saya tampilkan di sini. Itu contohnya. Dan ini juga kalau enggak ditulis pun tidak menjadi masalah. Misalkan P
cuma P gitu ya, tutup langsung. Ini adalah paragraf pertama, tutup tag P-nya juga tidak ada masalah. Jadi penambahan atribut ini untuk memberikan aksi ya kepada si teks ini gitu. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ini adalah tag pembuka sampai di sini ya, tag pembuka, dan ini tag penutup. Dan perlu diingat setiap atribut itu selalu dituliskan pada tag pembuka. Di tag penutup tidak ada apa-apa, dia hanya penutup begini aja. Setiap ada aksi atribut atau apa itu dia selalu diberikan pada tag pembuka. Nah, dari semua ini itu disebut dengan elemen HTML. Nah, ini strukturnya gitu. Nah, jadi ada tag dan atribut dasar ya pada HTML yang wajib dituliskan. Nah, seperti yang pertama tanda seru doctype HTML. Nah, ini tag khusus ini dikenal dengan sebutan DTD ya, Document Type Declaration atau doctype. Nah, jadi ini berfungsi untuk menginformasikan web browser tentang aturan penulisan dari suatu dokumen. Jadi ini memang wajib kita tuliskan pada kode program HTML kita. Nah, letaknya itu di paling atas. Yang kedua ada tag HTML. Tag pembuka HTML berada di baris paling atas setelah underscore doctype HTML. Nah, dan tag penutup HTML-nya berada di baris paling akhir dari kode HTML. Seluruh tag HTML lain harus berada di dalam tag ini. Jadi, tag HTML ini itu berada di baris setelah doctype tadi. Nanti akan kita demokan ya bagaimana letaknya itu. Yang ketiga ada tag head. Nah, tag head berfungsi sebagai penampung berbagai tag yang umumnya tidak akan terlihat dalam web browser. Tag-tag dalam bagian head berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai halaman yang sedang diproses atau menyediakan referensi ke file lain seperti file CSS atau JavaScript. Beberapa tag HTML lain yang biasa terdapat pada bagian head adalah meta, title, dan link. Nah, jadi seperti yang saya bahas di slide sebelumnya, untuk mengkonekkan antara tag atribut dengan CSS, nah itu untuk link file CSS-nya itu kita tautkan di tag head. Untuk demonya setelah ini akan kita demokan. Yang keempat ada tag meta. Nah, tag meta merupakan singkatan dari metadata ya. Jadi metadata adalah data yang berisi informasi tentang suatu dokumen. Tag meta berisi informasi atau instruksi mengenai halaman HTML yang sedang dijalankan. Untuk tag meta ini penjelasannya mungkin nanti ada penjelasan khusus sendiri karena tag meta ini berhubungan dengan CIO atau ya informasi-informasi dari halaman HTML tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga ada tag title. Nah, ini tag title ini berbeda dengan title yang dimunculkan di halaman web. Untuk tag title ini dia itu hanya muncul di jendela web browser. Nah, ketika kita membookmark sebuah halaman, nah title inilah yang akan menjadi nama bookmark tersebut. Oke, yang keempat ada tag body. Nah, ini tag body ini, jadi seluruh tag-tag HTML yang ditampilkan di website, mau itu judul web, paragraf, tabel, gambar, itu harus berada di dalam tag body. Sekarang kita akan mengenal dokumen objek model ya. Jika diperhatikan, tag-tag yang ada pada HTML memiliki struktur sendiri. Struktur ini biasa disebut HTML tree, pohon HTML, atau istilah kerennya itu dokumen objek model. Nah, ini adalah struktur dari HTML ya. Coba dilihat di sini. Ada tag HTML, lalu tag HTML ini dia punya tag head. Nah, dalam tag head ini dia ada
tag meta, tag title. Jadi ini terpisah ya, tag head sama tag body. Jadi body ini tidak berada dalam head. Nah gitu. Head ini dia ada penutup tersendiri dan dia juga ada isinya tersendiri, yaitu berupa tag meta, tag title. Tag body ini isinya itu ya seluruh konten web. Mau itu judul, ini kayak seperti H1 ini tag untuk judul, P itu tag untuk paragraf. Nah, begitu. Baik, sekarang kita akan coba demokan ya. Baik, di sini saya sudah buka Visual Studio Code dan kita akan membuat sebuah file ya. Kita akan membuat sebuah file di sini, new file, kita kasih nama aja hello world. Hello world. Nah, untuk nama apa? Untuk format filenya itu adalah html. Enter. Kita buat ini ya, kita buat apa namanya? Kita buat directory 1 hello world. Oke, hello. Open. Create file. Oke, nah di sini tadi kita juga sudah lihat di slide sebelumnya itu baris pertama adalah harus tanda seru doctype HTML begini ya. Oke, baris kedua itu harus tag HTML. Nah, dia ada penutupnya. Jangan lupa penutupnya HTML. Oh, langsung otomatis. Ada penutupnya HTML. Nah, dalam HTML ini baru kita eksekusi seluruh kode program. Gitu. Nah, terus ada tag head. Nah, tag head dan di bawahnya juga ada body. Yang saya bilang terpisah tadi ya. Terpisah, dia memiliki ruang tersendiri. Ini untuk head, ini untuk body. Nah, gitu. Jadi head dan body ini berada di dalam tag HTML. Oke, kita akan coba dulu eksekusi tag head-nya ya. Nah, di dalam tag head kita bisa membuat yang namanya title. Contoh judulnya hello world gitu ya. Kita save ya. Nah, ini sudah bisa kita jalankan teman-teman. Sekarang coba kita jalankan. Hello world ini ya tadi. Ini dia. Kita bisa klik 2 kali aja di sini. Nah, lihat. Halamannya kosong. Ya karena memang kita tidak membuat apa-apa di bodinya ya. Makanya dia kosong. Nah, tapi di sini kita membuat title. Title ini akan muncul pada jendelanya ini, hello world. Coba kita ubah lagi, misalkan bahasa Indonesia aja ya. Halo dunia gitu ya. Kita save. Kita refresh aja. Nah, menjadi halo dunia. Nah, itu fungsi dari title di dalam tag head. Dan di sini kita coba membuat judul ya, judul untuk web kita itu yang akan muncul di bagian sininya, di konten websitenya. Kita buat di sini H1. Nah, teman-teman harus ingat, kalau untuk membuat judul, dia itu
punya tagnya sendiri. Namun teman-teman enggak harus menggunakan tag H1 ya. Jadi dia itu H1 ada 6 sampai H6. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Sekarang kita akan lihat apa beda dari H1 sampai H6 tersebut. Namun, memang tag H1 sampai H6 ini dikhususkan untuk judul dan subjudul. Karena kenapa? Teksnya itu otomatis besar dan juga otomatis bold, dan memang cocok untuk judul. Namun, jika teman-teman ingin membuat tag judul menggunakan tag P atau tag untuk membuat sebuah paragraf juga bisa dengan bantuan dari CSS. Begitu ya. Sekarang kita coba. Ini judul tag H1 ya. Kita save, kita refresh lagi. Nah, muncul teman-teman judul tag H1 gitu ya. Sekarang kita mau buat sampai dengan H6. Nah, di sini jangan lupa kita ubah jadi di sini H2, H3, H4, H5, H6. Sini H6, H5, H4, H3, H2, H1. Betul. Di sini juga. Untuk penandanya H3, H4, H5, H6. Nah, bisa dilihat. Jadi dia semakin besar hanya semakin kecil hurufnya. Begitu. Dan dia juga di sini sudah ada formatnya sendiri. Dia sudah ada padding marginnya sendiri berapa. Jadi memang cocok untuk dijadikan sebuah judul gitu ya. Oke, yang kedua kita ingin membuat sebuah paragraf dengan tag P. Tutupnya jangan lupa tag P. Ini adalah paragraf pertama untuk sebuah website gitu. Kita refresh. Ya, muncul. Jadi terlihat ya perbedaannya teman-teman semua. Jika tag P biasa dia enggak ada boldnya, terus hurufnya biasa aja gitu ya. Baik, mungkin untuk video ini cukup sampai sini aja, dan untuk selanjutnya kita akan lebih fokus ke dalam head ini ya. Tadi juga ada tentang metanya belum kita terapkan di sini. Teman-teman ikuti terus seluruh video ini, nanti kita akan membuat juga sebuah website yang bagus untuk teman-teman bisa ikutin ya cara-caranya. Karena kalau membuat website itu banyak yang perlu kita rangkai gitu ya, dari menu navigasi, terus konten-kontennya, layoutnya bagaimana begitu. Jadi di video ini sampai dengan video seterusnya akan kita bahas tuntas, sehingga goalnya apa? Goalnya itu teman-teman semua bisa paham apa itu HTML, apa itu CSS, JavaScript, dan bagaimana membangun sebuah website yang dinamis. Oke. Baik, mungkin cukup sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan atau belum paham, baik itu materi sebelumnya atau materi yang sekarang, juga boleh dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya balas dan saya jawab satu persatu.